بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله تعالى مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bulan Muharram, bulan umat. Banyak orang pergi mengaji. Kalau salam saya belum dijawab dengan semangat, maka saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan cintai karena Allah, guru kita dan ustaz kita, Ustaz Awaluddin hafizahullah ta'ala, dan juga segenap jajaran dewan guru, para asatidz, para ustadzat, para sesepuh tokoh masyarakat, para hadirin dan hadirat, tullab dan talibat, santriwan dan santriwati, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat berkumpul, bermujalasah, berijtima' di tempat yang sangat mulia ini. Maka mudah-mudahan perkumpulan kita ini juga mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan, sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini alhamdulillah, di majlis yang mulia ini, majlis ilmu, hendaknya kita semua bergembira dan berbahagia. Ndak narak si cemut ya, ndak narak si nyebang ya, ndak narak si sedih atina mikirang otang nanti man bayar, mikirang no sinde dan seterusnya. Berbahagia, bergembira kalau kita duduk di majlis ilmu. Suatu hari Nabi pernah bersabda kepada para sahabat. Nabi yang mulia mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Wahai para sahabatku, kata Nabi, jika kalian melewati kebun-kebun surga, jika kalian melewati taman-taman surga, farta'u, ambil bagian yang besar, petik buahnya, ambil bagian yang banyak. Maka para sahabat bingung. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah?" Apa yang engkau maksud taman-taman surga ya Rasulullah? Emangnya di dunia ada taman surga ya Rasulullah? Apa maksudmu? Nabi menjawab, "Oh, maksud saya taman-taman surga adalah hilaqud dzikr, yaitu halaqah-halaqah dzikir, majlis-majlis ta'lim." Jadi bapak-bapak, ibu sekalian, kita sekarang sedang berada di riyadul jannah, taman-taman surga. Maka jangan ada yang cemberut, jangan ada yang sedih, jangan ada yang menyesal. Ndak kena rasa nyesal, aduh menyesal aku waktu abuek ya, waktu harusnya mau ke sana, harusnya mau beli lauk, harusnya mau beli apa dan seterusnya, tersita waktunya ya, gedekan ya, sakit hati. Jangan. Kita sekarang sedang berada di riyadul jannah, taman-taman surga. Maka mudah-mudahan di dunia kita sering berkumpul seperti ini di taman surga, sehingga Allah kumpulkan kita betul-betul di surganya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian patut bagi kita semua sebagai kaum muslimin, sebagai hamba Allah, untuk senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi alhamdulillah, sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, ya alhamdulillah.
Nabi pernah bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat, kata Rasulullah, yang sering kali dilalaikan, dilupakan oleh manusia, tidak disyukuri oleh manusia. Apa dua nikmat tersebut? As-sihhatu wal faragh. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Kadang-kadang sehat, ya nunggu masih malas, sekedar ijtima sekali sebulan, malasnya minta ampun. Atau kadang-kadang arak waktu senggang aja yang nyibuk-nyibukkan diri ini aku ngerjain rapot, padahal bagi rapot dengan rugin ya, masih yang sibuk rapot dan seterusnya. Maka inilah dua nikmat, kata Rasulullah, yang seringkali dilalaikan oleh manusia. Maka hati-hati, jangan sampai lalaikan dua nikmat ini, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, maka wajib bagi kita semua untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngombe cara bersyukur Pak Ustaz. Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan di dalam kitabnya Madarijus Salikin, bahwasanya bersyukur itu ada 3 cara. Ini harus diperhatikan nih. Mudik teman, itu 3 cara ini. Mudik teman baru menjadi hamba yang bersyukur. Harus kita lakukan 3 cara ini, baru menjadi abdan syakura, hamba yang bersyukur. Cara bersyukur yang pertama, kata Ibnu Qayyim, asyukru bil qalbi, bersyukur dengan hati. Ini cara bersyukur dengan hati, yaitu yakin seyakin-yakinnya di dalam hati bahwa nikmat-nikmat itu bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berusaha cintai nikmat-nikmat tersebut, kemudian ridho dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud dengan bersyukur dengan hati. Si kedua, asyukru bil lisan, bersyukur dengan lisan. Sering-sering kita ucapkan tahmid, alhamdulillah. Untuk uras pedam apa terbaca? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Coba kita tes santri sini. Santri yang mondok ni siapa nih? Santri yang mondok? Angkat tangan dulu, santri yang isi mondok. Antum? Sini ente. Coba bangun, berdiri. Kita kasih hadiah ini. Kemudian coba doa masuk WC. Apa? Doa masuk WC. Bagus. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Doa keluar WC. Boleh. Alhamdulillah adaba anni al-adha wa afani. Boleh, atau ghufranaka. Ahsan, tabarakallahu fiik. Masyaallah. Barakallahu fiik. Masyaallah ya. Luar biasa ini santri-santri kita, Masya Allah. Nah, ini pentingnya mondok. Ini pentingnya namanya mondok. Jadi jangan ragu ya, orang tua ya, ayah, ibu kadang masih ragu ya. Ragu mondok kang anaknya, kangen li anaknya. Ya, ragu yang dekat sang jangan tene sang empat manak beri jangan, atau sang kelasia kendokah dan seterusnya. Jangan ragu, mondokah anak-anak kita, insya Allah banyak manfaatnya. Jadi cara yang kedua, bersyukur yang kedua adalah yaitu bersyukur dengan lisan. Sering-sering menyebut alhamdulillah. Rubin pas bagi rapot ternyata ranking 1 anaknya, jangan lupa alhamdulillah ya, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat.
Pas bagi rapot Rubin ternyata anaknya ringking terung dasa dengan terung dasa siswa. Begitu dibuka rapotnya, la haula, ringking 30 dari 30 siswa. Apakah bedak rapotnya robek? Enggak, tetap bersyukur. Alhamdulillahi ala kulli hal. Kemudian kata Ibnul Qayyim, cara bersyukur yang ketiga adalah asyukru bil arkan, asyukru bil jawarih, yaitu bersyukur dengan seluruh anggota badan, bersyukur dengan perbuatan. Munara biang rizki si Allah SWT, syukuri dia. Gimana caranya? Berinfak, bersedekah, ya, diberikan kesehatan, syukuri dia, ya gunakan untuk beribadah. Maka inilah 3 cara bersyukur. Masih ingat ya? Pertama apa? Asyukru bil qalbi. Si kedua, asyukru bil lisan. Si kedua, asyukru bil arkan atau bil jawarih. Jamaah kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ingin tiang sampaikan pada kesempatan ini adalah bahwasanya kadang-kadang sering hati kita galau, hati kita gelisah, hati kita gundah. Ya, banyak masalah-masalah, belum mikirin ini, mikirin itu, mikirin anaknya nakal, mikirin istrinya suruh pakai jilbab enggak mau, mikirin hutangnya masih banyak menumpuk, mikirin masalah ya corona dan seterusnya. Gimana caranya supaya hati kita lembut? Ya, ndak kedik-kedik sili ya, kedik-kedik ngumpukna selinakna, ya, kedik-kedik ngumpukna anakna, ya. Contoh. Contoh, anaknya apa rana? Anaknya ngenti HP, anaknya ngenti HP. Dan sengaja anaknya cemplungan HP ini oleh ember, oleh bakai, padahal HP belum beli 2,5 juta ya, 3 juta. Lah kemudian bersili, marah dia, dipukul anaknya dan seterusnya. Padahal kalau dia belajar tentang qada dan qadar Allah, takdir Allah, insyaallah dia tidak mudah marah, karena Allah sudah takdirkan HP itu di jam sekian, menit sekian akan jatuh ke dalam air. Sudah takdir Allah. Ya, maka harus kita bersabar. Maka gimana caranya supaya hati kita lembut? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, "Utlub qalbaka fi thalathati mawatin." Carilah hatimu pada 3 tempat. Pertama, inda sama'il Qur'an. Cari hatimu ketika mendengar ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, tadi kita dengarkan Masya Allah ayat Al-Quran ya, bacaan Ustaz Sauban Masya Allah ya, begitu bacaan yang sangat bagus ya, tajwid yang begitu luar biasa Masya Allah. Nah kita dengarkan ayat-ayat Al-Quran ya, dan seterusnya. Maka ini akan melembutkan hati kita, sering-sering mendengar ayat-ayat Al-Quran. Pak Ustaz sering tiang dengar ayat-ayat Al-Quran, di HP endah arah ayat-ayat Al-Quran, sering tiang setel, tapi kok masih keras hati tiang, masih dikit-dikit mukul istri, masih dikit-dikit telat bikin kopi, ngambek dia, ya, marah sama istrinya dan seterusnya. Kumbena hati tiang Pak Ustaz. Oh mungkin coba cari di tempat yang kedua. Kalau di tempat yang pertama belum ketemu, cari di tempat kedua, yaitu apa? Wa fi majlisi dzikr. Tempat yang kedua adalah coba cari hatimu di majlis-majlis ilmu. Jadi orang kalau jarang hadir ijtima, jarang hadir majelis taklim seperti ini, biasanya keras hatinya. Dinasihatin sama istrinya, "Bang, udah malam bang, udah tutup HP-nya dulu ya, tutup nanti lagi, kan ada istri di samping, masa main HP terus nonton bola Indonesia lawan Thailand dan seterusnya." Ya. Sendiri ada di samping
lagu wah boleh ini apa I love you, lebih I love you dia ketimbang sini lah. La haula wala quwwata illa billah. Gedekaknya terus, apa kamu gitu ya, diam kamu, ini lagi seru Indonesia lawan Thailand, apa kamu, diam kamu, dan seterusnya. Ya ilah keras artinya. Maka cari dia di majlis ilmu. Pak Ustaz, sering tiang hadir di majlis taklim, tapi kok masih keras hati tiang, ya, tetangga tiang nasihatin tiang, ayo udah azan ke masjid, gedekan ya, tetangganya nyetel murotal, ya panas, gedekan, dan seterusnya. Apa kira-kira gerangan? Coba cari di tempat yang ketiga, cari dia di tempat yang ketiga, yaitu wafi awqatil khalwah, di waktu-waktu bersendiri, di waktu-waktu menyendiri, hanya berdua dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bangun di tengah malam, kemudian dia berdoa, bermunajat, kemudian kedua matanya meneteskan air mata, berdua dengan Allah. Pak Ustaz, sering tiang bangun tahajud berdua dengan Allah, tapi kok masih keras hati tiang? Sudah 3 tempat hatinya belum bisa berubah. Mendengar Al-Quran sudah, hadir di majlis ta'lim sudah, kemudian berduaan dengan Allah di malam hari sudah, belum lembut-lembut hatinya. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Idza lam tajid qalbaka fi hadhihi thalathah, jika kamu tidak menemukan hatimu di 3 tempat ini, fasalillaha qalban fa innahu la qalbalaka, mintalah hati yang baru kepada Allah, karena hakikatnya kamu sudah tidak punya hati. Emang boleh minta hati si baru? Enggak bisa, impossible, enggak mungkin. Maksud Abdullah bin Mas'ud ini keterlaluan, maksudnya ya, masa di 3 tempat ini dia lembut-lembut hatinya, keterlaluan ya. Maka jika kita ingin dilembutkan hatinya, menjadi manusia yang lembut, yang saleh dan seterusnya, sering-sering hadir di majlis ilmu. Kemudian yang terakhir yang tiang sampaikan adalah bahwasanya ijtima' yang seperti ini, sebagaimana disampaikan tadi oleh Ustadz kita, Ustadz Awaluddin hafizahullah ta'ala, ini penting sekali untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, silaturahmi kita. Emang apa fadilah silaturahmi Ustadz? Oh, fadilahnya banyak. Kalau kita sering-sering silaturahmi, fadilahnya, keutamaannya banyak sekali. Di antaranya yang pertama, silaturahmi, ciri-ciri orang itu imannya sangat kuat, imannya kepada Allah dan imannya kepada hari akhir sangat kuat. Jadi munara acara singene ya, berkumpul silaturahmi, terus arah si abot ya berangkat, dia memilih berangkat, ciri-ciri imannya kurang, ciri-ciri imannya kurang kuat. Padahal dirara kesibukannya, tidak ada halangannya, abot dia berangkat, padahal silaturahmi yang sangat penting itu menunjukkan ciri-ciri keimanannya kepada Allah dan hari akhir kurang. Sebagaimana Nabi yang mulia SAW pernah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu. Hadis riwayat Bukhari. Siapa kata Nabi yang betul-betul beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Ini keutamaan yang pertama. Kemudian keutamaan yang kedua, orang yang sering menyambung silaturahmi adalah yaitu sebab ditambahnya rizkinya dan ditambahkan umurnya. Jadi muntemele luas rezeki te, muntemele berkah umur te, sering-sering silaturahmi. Sebagaimana Nabi yang mulia SAW pernah bersabda, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang senang untuk dilapangkan rizkinya, dan barang siapa yang senang untuk dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia sering-sering menyambung tali silaturahmi. Nah, jadi maka bagi yang merasa sempit rezekinya, maka dari sekarang rajin-rajin silaturahmi.
barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, ini khilaf antara ulama, apa yang dimaksud dipanjangkan umurnya? Bukankah sudah ditentukan ketika kita di dalam perut umur kita sekian dan seterusnya? Maka beberapa ulama menafsirkan dipanjangkan umurnya maksudnya diberkahi umurnya. Meskipun cuma 40 tahun umurnya, tapi berkah luar biasa. Ada juga yang menafsirkan memang betul-betul dipanjangkan umurnya. Maka kalau kita lihat, ada kadang-kadang orang-orang sudah tua, ya, tua, kemudian ada kakek-kakek, ada nenek-nenek sudah tua, tapi masih kuat, pendengaran kuat, ya, penglihatan kuat, semuanya kuat. Ternyata dulu dia sering silaturahmi. Ya, dia sering silaturahmi. Maka ini keutamaan silaturahmi yang kedua, dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rizkinya. Kemudian keutamaan silaturahmi yang ketiga adalah orang yang sering silaturahmi, dia mencontoh Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi kita mendapatkan wahyu yang pertama, kemudian Nabi kita ketakutan, pulang ke rumah, kemudian diselimuti oleh istrinya. Siapa istrinya? Siti? Ya, betul, Siti Khadijah, diselimuti dia. Kemudian Siti Khadijah mengatakan, wallahi innallaha la yukhzika abadan innaka la tasilur rahim. Demi Allah, wahai Muhammad, jangan takut, sesungguhnya Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Kenapa? Karena Siti Khadijah mengatakan, wa innaka latasilur rahim, karena engkau wahai Muhammad orang yang sering-sering bersilaturahmi. Jadi kalau kita sering silaturahmi, ini menunjukkan kita ittiba', kita mencontoh dan mengikuti Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Si terakhir, ya, yang terakhir, keutamaan, ya, silaturahmi seperti ini adalah sababun lidukhulil jannah, sebab akan Allah masukkan ia ke dalam surga. Jadi kalau kita sering silaturahmi, insya Allah ini adalah sebab Allah masukkan kita ke dalam surga. Sebagaimana Nabi yang mulia SAW pernah bersabda, ya ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Nabi kita pernah bersabda, wahai sekalian manusia, ya, wahai sekalian manusia, afshus salam, tebarkan salam, wa at'imut ta'am, berikan fakir miskin makanan, wasilul arham, sambunglah tali silaturahmi, kemudian tadkhulul jannata bisalam, maka insya Allah kamu akan masuk surga dengan selamat. Jadi kalau kita sering silaturahmi, ini adalah penyebab Allah masukkan kita ke dalam surga. Sebaliknya, orang-orang yang tidak mau silaturahmi, jarang silaturahmi, hati-hati, dia akan masuk ke dalam api neraka, ya, tidak bisa masuk surga. Nabi pernah bersabda, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang yang suka memutus tali silaturahmi. Maka mudah-mudahan acara yang seperti ini, ijtima', sekaligus membaca Al-Quran, sekaligus kita berdoa, sekaligus silaturahmi, ini adalah acara yang sangat penting. Maka mari kita dukung acara yang seperti ini, maka banyak sekali hikmah dan faedahnya insya Allah. Ini yang bisa sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya tiang mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang salah datangnya dari syaitan dan dari kekurangan ilmu tiang pribadi. Hanya Allah dan Rasulnya yang terbebas daripada kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ma taufiqi illa billah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.